Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah proyek Volaryware, yaitu kacamata kekinian. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Emma Triwayuningsih, NIM 200510073. Perkenalkan, nama saya Anissa Windy Anggraini 2005100236. Perkenalkan, nama saya Fikri Lawaliza, NIM 2005 Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 200510436. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah proyek Volaryware, yaitu kacamata kekinian. Adapun agenda yang akan kami presentasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada deskripsi proyek, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga ada bisnis model Canva, yang keempat ada update progres mingguan, yang kelima ada kronologis per minggu, dan yang keenam ada rencana lanjutan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi tentang deskripsi proyek akan dibawakan oleh teman saya. Deskripsi proyek. Perubahan sosial tidak dapat hanya dipandang dari satu sisi, sebab perubahan ini mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lain. Ini berarti perubahan sosial selalu menjalar ke berbagai bidang-bidang lainnya, seperti kacamata. Dulunya kacamata hanya menyentuh ranah fungsional, tetapi pada saat sekarang ini, fungsi kacamata bergeser menjadi bagian dari tren. Tren merupakan sesuatu yang sedang digandrungi oleh masyarakat dan sesuatu yang sedang menjamur atau yang sedang disukai oleh banyak orang. Pergerakannya pun sangat pesat mengikuti gaya hidup individu. Oleh karena itu, kami melihat peluang usaha yang menguntungkan dari tren ini. Karena itu, kami membangun usaha penjualan kacamata yang kami namai dengan Volaryware. Awal usaha ini kami dirikan pada tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dari proyek kita adalah sebagai tempat bisnis penjualan kacamata yang berkualitas dan dikenal di kalangan generasi Z dan menjadikan pilihan dalam menentukan fashion. Selanjutnya adalah misi dari proyek kami. Yang pertama adalah menjadi salah satu bisnis yang bergerak di bidang pemasaran dan penjualan dengan menyediakan produk kacamata yang menarik. Yang kedua, menyediakan variasi berbagai model kacamata dengan desain yang mengikuti perkembangan zaman dan terus diperbaharui. Yang selanjutnya adalah bisnis model canvas. Yang pertama adalah customer segments. Customer segments merupakan pembedaan kelompok manusia atau organisasi untuk menentukan tujuannya. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dibutuhkan segmentasi agar dapat lebih fokus dalam mengembangkan strategi bisnis untuk segmen pelanggan tertentu sesuai dengan karakteristik, kebiasaan, dan kebutuhannya. Yang kedua adalah value propositions, kumpulan dari produk dan layanan yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Value propositions memberikan nilai lebih yang tercipta dari berbagai elemen seperti sesuatu yang baru, kustomisasi, desain, merek, harga, akses, dan juga kenyamanan. Yang ketiga adalah channel-channel, merupakan media suatu perusahaan untuk membangun dan menjalin hubungan untuk mencapai segmentasi pelanggan dalam memberikan value propositions. Oke, slide selanjutnya masih tentang bisnis model canvas. Yang keempat yaitu customer relationship. Untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan suatu bisnis, perlu diidentifikasikan hubungan yang ingin dibuat sesuai dengan segmentasinya. Customer relationship merupakan pembinaan
hubungan yang bertujuan mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menawarkan produk baru kepada pelanggan lama. Yang kelima yaitu revenue stream. Cara yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang berjalan sesuai segmentasi pelanggan yang ada dengan menjual produk atau jasa dengan harga yang sesuai ataupun dengan cara lainnya. Revenue stream atau aliran dana masuk menggambarkan bagaimana perusahaan memperoleh uang dari setiap customer segment. Yang keenam yaitu key activities, merupakan aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Aktivitas pada bagian ini tentunya adalah aktivitas yang dapat menjadi nilai lebih dan menguntungkan. Yang ketujuh yaitu key resource, sumber daya yang diperlukan agar dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan juga dianggap sebagai aset perusahaan untuk mendukung bisnis yang berjalan. Sumber daya yang dibutuhkan ditentukan sesuai dengan model bisnis yang dilakukan. Key resource adalah gambaran aset terpenting yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengoperasikan model bisnis. Yang kedelapan yaitu cost structure, menggambarkan pengeluaran atau biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Pengeluaran tersebut dapat dengan mudah dianalisa dan dihitung setelah menentukan key resource, key activities, dan key partners. Cost structure merupakan gambaran semua biaya yang akan muncul ketika mengoperasikan bisnis model yang dijalankan. Yang terakhir yaitu key partnership. Untuk dapat mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi risiko yang ada, perusahaan atau organisasi biasanya membentuk hubungan pembeli dan supplier. Key partnership merupakan mitra kerjasama perusahaan dalam pengoperasian organisasi. Baik, slide berikutnya yaitu update progres mingguan. Dari bagian produk kacamata yang kami jual sampai minggu ini, tidak adanya variasi tambahan selain variasi yang kami jual sebelumnya. Dari segi pemasaran hingga minggu ini, kami telah melakukan berbagai promosi melalui media sosial kami. Untuk promosi media sosial, kami menggunakan media sosial Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Kami membuat video, kemudian akan kami posting video tersebut ke Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang kami punya dengan tujuan agar promosi yang kami buat lebih menarik minat konsumen. Selain itu, terdapat penambahan follower Instagram dari 100 orang menjadi 267 orang. Juga terdapat tambahan viewers dari video yang kami upload. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dari segi keuangan, profit yang kami dapatkan dari minggu 9 hingga minggu ini, produk kacamata kami mengalami peningkatan. Yang dari sebelum UTS, profit kami hanya sekitar 175.000, sehingga kami mendapatkan profit yang cukup besar, yaitu sebesar 300.000. Profit yang kami dapatkan ini akan kami gunakan untuk menambah variasi kacamata yang baru. Selanjutnya, minggu ke-9. Pada minggu ke-9 ini kami tidak melakukan promosi proyek kacamata kami dikarenakan ada kendala dalam pengiriman barang yang kami pesan. Pada minggu ke-10, pada minggu ini barang yang kami pesan sudah sampai dan kami langsung melakukan promosi di media sosial. Akan tetapi kacamata yang kami jual belum laku sama sekali. Di minggu ke-11, di minggu ini kami terus mempromosikan kacamata kami melalui media-media sosial yang kami punya, dan untungnya pada minggu ini kacamata kami terjual sebanyak 5 pieces. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu minggu ke-12. Pada minggu ke-12, kami tetap melakukan promosi kacamata melalui media sosial dan telah terjual 5 pieces. Selanjutnya yaitu minggu ke-13.
Pada minggu ini juga kami tetap konsisten dalam mempromosikan kacamata kami. Akan tetapi pada minggu ini kacamata yang kami jual tidak laku sama sekali. Lanjutannya yaitu minggu ke-14. Minggu ini juga kami tetap melakukan promosi di media sosial yang kami punya, dan akan tetapi kacamata yang kami jual tetap tidak terjual. Minggu ke-14. Minggu ini juga kami tetap melakukan promosi di media sosial yang kami punya, dan akan tetapi kacamata yang kami jual tetap tidak terjual. Selanjutnya yaitu minggu ke-15. Pada minggu ke-15 kami melakukan promosi lagi di media sosial yang kami punya, dan pada minggu ini kacamata yang kami jual telah terjual 15 pieces. Dikarenakan telah mendekati akhir tahun sehingga banyak muda-mudi membeli kacamata untuk bergaya. Rencana lanjutan. Untuk rencana lanjutan dalam proyek kacamata Follow Rewear, kami merencanakan untuk menambah model kacamata yang kami jual agar lebih menarik. Selain menambahkan model, kami juga akan menambah variasi warna baik di frame dan lensanya mengikuti tren yang ada. Selanjutnya, kami akan lebih sering melakukan promosi di media sosial, dan kami membuat video-video yang akan kami upload lebih menarik agar terkesan tidak membosankan. Terima kasih.